Shalom, we welcome you, Royals. Church is a family, and we are all one kingdom family. In this family, we prepare Sunday service. Ibadah merupakan hal yang esensi dalam komunitas ini, karena dalam ibadah kita bisa mengalami perjumpaan dan menyadari kasih Allah yang begitu besar lewat pujian penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, serta pemberitaan firman Tuhan. Oleh karena itu, panggilan beribadah bukan hanya sekedar ajakan yang baik, tetapi merupakan kehendak Allah. Ibrani 10 ayat 25 berkata, "Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan peribadatan. Marilah kita giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat." So, coming to Sunday service is not a burden, it's a blessing. This is one of the greatest blessings for you and your family. In this family, we prepare the worship. Kita semua diciptakan dan dipanggil untuk menjadi penyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Worship is more than just a song. Penyembahan adalah suatu ekspresi ucapan syukur yang keluar dari hati dan kehidupan kita atas keagungan dan kemuliaan Tuhan yang telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kehidupan kita melalui pribadi Kristus Yesus. Royals, apapun yang terjadi, let us worship Him at our best through our lives for His glory, because there is power in worship. In this family, we prepare the music. Musik bukan hanya soal nada, chord, maupun harmoni. Lebih dari itu, musik merupakan persembahan dari hati. Di setiap minggu, kami tidak hanya mempersiapkan sebuah aransemen yang indah, tapi kami juga mencurahkan hati kami di setiap melodi yang kami mainkan. Karena musik bukan cuma sebuah seni, tapi melainkan sebuah panggilan dari Tuhan. Music is God's gift to help us worship Him in spirit and truth. In this family, we also prepare the kids. Yes, karena rangkaian ibadah bukan hanya untuk orang dewasa, tetapi juga untuk anak-anak. Mari kita latih anak-anak kita untuk datang kepada Tuhan dan beribadah secara teratur setiap minggunya. Sebab Yesus sangat mengasihi mereka. Di matanya, anak-anak bukanlah pengganggu. Malahan mereka mendapatkan tempat di hati Yesus dan ada dalam rencana Allah. So, dengan membawa anak-anak ke gereja, kita sedang membawa mereka kepada pengenalan akan Tuhan dan kebesaran kasih-Nya. Let us train up the kids in the way they should go. Even when they're old, they will not depart from it. We're called to prepare our hearts and minds for what God has for us today. Get ready to get those, Royals. And these are... Saya mengucapkan terima kasih untuk kehadiran para Royals di tempat ini. Kita hadir di tempat ini karena tujuan kita untuk menyembah Tuhan. Amin. Saya mengundang kita bangkit berdiri sama-sama. Kita memuji nama Yesus Kristus Tuhan kita. Dia jalan kebenaran untuk kita. Dan Dia yang memberikan hidup yang kekal bagi kita semua. Amin. Haleluya. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup Tuhan. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Come on, sing it. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Dia jalan kebenaran hidup. Kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang
kekal. Sekali lagi katakan. Glory haleluya. Come on. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Dengan sorak-sorai kemuliaan, kasih yang begitu besar datang ke dunia ini menyelamatkan saya dan saudara. Let's give thanks to Him. Namanya Yesus, amin. Colek kanan kirinya, katakan, Yesus selamatkan kamu dan saya. Amin. Mari nyanyikan. Kasih yang begitu besar. Amin. Thank you Lord. Lebih kuat Dari dosa Dia menyelamatkanmu. yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan hidup yang kau
Kami menyembah-Mu Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kami, tapi di tengah setiap kelemahan, di tengah setiap ketidaksempurnaan, jiwa kami menyatakan, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, and how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Engkau saja yang layak ditinggikan di tempat ini Tuhan. How great Thou art, how great You are Lord. How great Thou sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Amen. Thank you, Lord. How great Thou art. Engkau ditinggikan Tuhan. And how great Thou art. And then sings my soul, my Savior God, to Thee. Hallelujah. How great Thou art. How great Thou art. Nyanyikan dengan hatimu. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Oh, how great You are, Lord. How great Thou art. And how great Thou. Kami mengangkat tangan kami menyembah-Mu Tuhan. My soul, my Savior God, to Thee. For You are great. Thou art.
hatimu. So my Savior God, to Thee. Ini pujian kami Tuhan. Biar Engkau saja yang ditinggikan di tempat ini. Hati kami merindukan Engkau Tuhan. You are great. Then sings my soul. Mari angkat tanganmu, naikkan pujianmu. Fear God, to Thee. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia. Thou and how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. Kami umat tebusan-Mu menyembah Engkau di tempat ini Tuhan. Mari umat tebusan Tuhan naikkan ucapan syukur-Mu bagi Dia. Naikkan pengagungan-Mu bagi Dia. Sebab Dia yang layak dipuji. Sebab Dia yang layak disembah. Tiada seperti-Mu Tuhan. Tiada seperti-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami puji nama-Mu yang berkuasa. Surga bumi menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang besar. Surga bumi menyerukan keagungan-Mu, menceritakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami kami puji Engkau penebusku, juru selamatku, juru selamatku, Rajaku, Allahku yang hidup. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Allah yang baik, Bapa yang kekal. Karya-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus.
juga kebaikanku, tapi karena pengorbananmu aku diselamatkan. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena karya salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, menebusku dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Bukan dengan kekuatanku atau juga kehebatanku, tapi karena kuasa salibmu aku dibebaskan. Ku terkagum padamu, Rajaku, penebusku, dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapakku, penebusku, dengan harga tertinggi, dan kau beri segalanya. Kau mengangkat derajatku untuk menjadi anakmu. Bapa, kau Rajaku. Sama-sama kita nyatakan, segala yang baik ada padamu. Mataku tertuju hanya padamu. Segala yang baik ada karenamu. Mataku tertuju hanya padamu.
Berikan tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah buat Yesus Kristus. Haleluya. Oh, more, lebih lagi buat Yesus Raja kita. Kalau engkau benar-benar anggap dia Raja, berikan pujian terbaik. Haleluya. Haleluya. Gak akan pernah ada yang dilulukan seperti Engkau Tuhan. Karena Engkau membuktikan segalanya bahwa Engkau pantas dan Kau layak dapat itu. Dan gak ada satupun yang bisa membantah itu semua. Karena itu kami bangga kami punya Engkau. Dan kami bangga Engkau ada di sini hari ini dan dengarkan pujian kami yang gak sempurna. Dan kami tahu kami bisa melihat Engkau tersenyum dan Kau senang dengan pujian kami. Dan saat ini Tuhan bicaralah kepada kami. Kami pengen dengar suara-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang gak sempurna dan penuh dengan kekurangan ini. Karena itu Roh Kudus hamba-Mu membutuhkan pimpinan-Mu. Supaya hamba-Mu tidak berkata-kata dengan hikmat manusia. Tapi biarlah buah pikiran dan perkataan hamba-Mu semuanya dikendalikan oleh Engkau Roh Kudus yang Maha Tahu. Dan Engkau menyampaikan dengan cara-Mu. Engkau menyampaikan dengan kata-kata-Mu sesuai dengan kondisi masing-masing setiap kami. Sehingga setiap kami yang dengar firman-Mu pada hari ini, kami boleh bertemu dengan rencana dan kehendak-Mu yang agung dan luar biasa. Kami siap untuk menyambut firman-Mu dengan sukacita dalam nama Yesus. Dan kita semua yang bersukacita katakan dengan suara yang keras. Amin. Silakan duduk semuanya. Kita kasih tepuk tangan buat teman-teman yang sudah melayani pada siang hari ini. Thank you guys. Yang di depan maupun di belakang yang lagi doa. Yang lagi makan, kita kasih tepuk tangan juga sudah. Ya, habis pelayanan mereka makan sudah. Apa kabar semuanya, baik? Oke, senang sekali ketemu dengan teman-teman semua di tempat ini. Tempat ini udah gak asing lagi, komunitas ini udah seperti keluarga buat saya. Saya punya teman-teman baik yang ada di depan sini, semua para leader saudara. Dan what a joy setiap kali bisa dapat jadwal di tempat ini gitu kan. Aduh, sukacita masih di jadwal, maksudnya di jadwal terus ya, jangan sampai berhenti. Karena mereka bukan hanya sekedar ministry partner tapi juga as a friend, as a brother and sister buat saya. Thank you buat semua kepercayaan yang diberikan dan juga orang tua mereka, Adrian dan Ibu. Dan kemarin saya merasa dianggap sebagai family-nya Juana. Karena I am the only stranger in the family sudah. Thank you buat welcoming-nya, sungguh luar biasa. Nah, minta maaf untuk suara yang gak sempurna. Karena these 2 or 3 weeks is a tough week for me. Gitu, karena ada hari-hari yang banyak begitu padat selama 3 minggu ini. 3 minggu yang lalu saya di Mojokerto, last week saya pergi ke Cirebon untuk pelayanan. Dan sekaligus untuk fulfill my dream as a biker. Saya hobi motor dan one of my dream yang baru terwujud minggu lalu itu adalah solo riding dalam jarak yang cukup jauh. So last week rencana saya ada pelayanan di Cirebon, rencananya saya akan pulang pergi sendiri naik motor. Tapi kemudian grup motor saya rupanya mereka punya planning untuk pergi ke Garut hari Jumat. Jadi mereka ajak saya, kita ke Garut dulu aja kok, nanti dari Garut baru kokoh ke Cirebon. Saya lihat di map rupanya masih bisa. Dan akhirnya hari Jumat kami berangkat ke Garut dan hari Sabtu mereka pergi lanjut ke Pengalengan, saya solo riding ke Cirebon. Dan hari Minggu saya setelah pelayanan siang hari saya solo riding pulang ke Jakarta. Dan memang umur tidak bisa bohong. Ya kan? Dan rupanya umur setengah abad lebih ini mempengaruhi kondisi fisik saya sudah. Hari-hari pertama setelah pulang dari Cirebon semuanya oke-oke aja. Tapi kemarin hari Jumat malam mulai agak batuk dikit. Tapi saya bersyukur hari ini saya masih kuat. Saudara masih bisa dengar saya dengan baik. Ya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, hari ini kita ingin bicara sesuai dengan tema yang dikasih sama saya, yaitu tentang reconciliation. Walking in reconciliation. Oke, N-nya nongol 1 di bawah. Saya berharap saya kasih PPT lebih awal biar bisa dicek. Soalnya kebanyakan memang N-nya nongolnya di bawah itu. Tapi anggap ini sebagai satu karya seni yang saudara gak pernah lihat. Dan gak akan pernah lihat di tempat lain. Selain saya yang buat. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 18 sampai 19.
Saya ingin kita melihat di dalam kutipan bahasa Indonesia sehari-hari. Firman-Nya ngomong begini, semuanya itu dikerjakan oleh Allah. Kata semuanya itu mengacu kepada reconciliation, salvation, keselamatan. Dan jelas sekali ini satu prinsip, satu sesuatu yang saudara nggak boleh lupa bahwa keselamatan itu bukan inisiatifnya kita. Bahwa rencana keselamatan, andil keselamatan itu selalu dimulai dari Tuhan. It begin with God. Bukan dari kita. Dan kemudian apa? Dikatakan melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia. Lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik juga dengan Allah. Nah, saudara-saudara, dikatakan seperti ini, bahwa through Jesus Christ kita itu mendapatkan yang namanya rekonsiliasi. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa rekonsiliasi itu inisiatifnya Tuhan, bukan inisiatifnya kita. Dan kemudian Tuhan ingetin sama kita, what is the main point of reconciliation? Apa tujuannya Tuhan ngasih rekonsiliasi sama kita? Kalimat selanjutnya bilang apa? Menugaskan. Ini kata yang berat pakai tugas. Artinya menginjil itu it's not an option. Karena pakai kata tugas, bukan pilihan. So kalau saudara berpikir abis saudara diselamatkan, saudara bisa duduk manis. Dan saudara berpikir yang penting gue udah punya paspor ke surga. Gue gak usah ngapa-ngapain. Saudara totally wrong. Engkau gak fulfill tujuan Tuhan itu nyelamatin hidup saudara. Saudara masih dibiarin hidup karena tugas ini. Supaya orang-orang lain dimungkinkan berbaik dengan Allah. Karena gak semua orang pasti berbaik dengan Allah. Tapi bukan berarti apa? Bukan berarti kita gak harus lakukan tugas kita. Kewajiban itu bukan pilihan. Jadi saya mau ngomong sama saudara begini. Dengan cara apapun, dimanapun saudara berada, dengan metode apapun. Menginjil itu adalah sesuatu yang harus. With your own ways. Saudara enggak, banyak orang tua bilang begini, aduh Pak, saya suruh nginjil Pak. Saya ini aja Pak, kunci rumah aja lupa, apalagi ayat Pak. Saya kasih tahu, saya selalu ngomong begini, menginjil gak usah pakai ayat. Karena orang yang belum pernah dengar Alkitab juga bingung. Petrus, tetangga gua tuh Petrus. Orang gak tahu yang namanya Roma, Korintus dan lain sebagainya. So gimana kita menginjil? Ceritain aja bagaimana Tuhan rubah hidup saudara. Apalagi kalau temanmu tahu engkau dulu tuh brengsek, engkau dulu tuh tukang nipu, engkau dulu tuh minjem duit gak bayar. Dia tahu hidupmu lebih bagus. Justru banyak orang begini, gua takut nginjil sama dia. Kenapa? Karena dia tahu hidup gua lebih bagus dong. Halo? Kok dibalik, kok terbalik gitu. Justru cari orang yang tahu hidupmu dulu gimana, samperin dia. Sekarang lu lihat, gua hidupnya gak kayak dulu. Jadi menginjil itu sesuatu yang gampang sebetulnya. Dan Alkitab bilang itu bukan option. Oke, terus ya. Ayat 19. Kami memberitakan bahwa dengan penataan Kristus Allah membuat manusia berbaik kembali dengan dirinya. Allah melakukan itu. Nah, saya mau kita point of view kita ke yang cetak kuning. Tanpa menuntut kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan manusia terhadap dirinya. Dan kami sudah ditugaskan Allah untuk memberitakan kabar itu. Kalimat yang dicetak kuning, saya pengen saudara mengartikan ini sebagai rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu adalah tidak menuntut kesalahan yang pernah dilakukan orang terhadap kita. Dan saya kasih satu kalimat di sini. Bahwa the core of reconciliation is forgiveness. Inti dari rekonsiliasi itu adalah pengampunan. Multimedia bisa tolong ditampilin? Tanpa pengampunan, gak akan pernah terjadi yang namanya rekonsiliasi. Yaitu yang tadi Alkitab bilang. Tanpa menuntut, kalau kita masih menuntut kesalahan yang dilakukan manusia, itu gak pernah bisa terjadi rekonsiliasi. Kenapa banyak kita gak bisa ngampunin orang lain? Karena kita mau mengampuni dengan menuntut.
Tahukah saudara bahwa banyak tuntutan akan menghasilkan banyak kekecewaan? Makanya suami istri, ya saya mau kasih tahu, jangan menikah dengan tujuan yang salah. Banyak orang ditanya, kenapa kamu mau menikah? Oh, supaya dia bisa melengkapi saya. Your spouse is not a tools yang akan melengkapimu. Justru kamu menikah supaya kamu bisa melengkapi dia. Nggak usah nunggu dia ngelengkapin kamu. Bisa ngerti gak bedanya? Halo, manusia-manusia yang belum makan? Yang peredaran darahnya mungkin belum terlalu lancar. Kalau saudara menikah dengan tujuan apa? Supaya dia bisa melengkapi saya. Artinya you are waiting for him to equip you. So in marriage you keep waiting. Pasti kejadian enggak? Ada pastinya, tapi belum tentu. Tapi kalau saudara menunggu, artinya saudara menuntut, nungguin dia untuk do something for me, artinya waktu dia enggak do something for you, saudara akan kecewa. Tapi saudara enggak akan kecewa ketika saudara mikirnya gini, gimana cara gua memberi buat dia, membahagiakan dia, memperlengkapi dia. Saudara cari apa yang belum lengkap, you do something for him. Saudara cari apa yang kurang, you do something for him. Saudara cuma yang di otak cuma mau melakukan sesuatu tanpa saudara waiting untuk getting something for him. Saudara nggak akan kecewa. Halo? Karena saudara akan selalu menemukan cara untuk melakukan sesuatu. Tapi saudara nggak akan selalu mendapatkan apa yang saudara tunggu. Halo? Kayak saya lagi nunggu nih, ntar diajak makan di mana. Walaupun saya udah ada bayangan, belum tentu saya dapatkan apa yang saya tunggu. Saudara bisa nangkap apa yang saya ngomong? Kalau saudara banyak menuntut, saudara akan banyak kecewa. Tapi kalau saudara sedikit menuntut, saudara akan sedikit kecewa. Tapi kalau saudara nggak punya tuntutan, maka rekonsiliasi terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin kita melihat rekonsiliasi dalam sisi yang lain. Bahwa waktu Yesus melakukan rekonsiliasi di atas kayu salib, ingat, salib itu disebut salib kalau dia ada 2 bongkahan kayu. Kalau dia cuma 1 nggak bisa disebut salib. 1 bongkahan vertikal, 1 bongkahan horizontal. Dan ketika Yesus mati di situ dan melakukan rekonsiliasi di tempat itu, dia bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan dia, tapi dia juga mau kita memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Dan ini tugas kita. Yang ke atas tugas dia. Yang ke samping itu tugas kita. Dan ini yang harus kita lakukan. Keilahian Tuhan dalam hidup kita, itu salah satunya kelihatan. Kalau kita mampu untuk memberikan pengampunan kepada orang lain. Seperti Tuhan mampu mengampuni kita. Saya mau katakan begini, bahwa pengampunan yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan, itu karena Tuhan memutuskan untuk mengampuni kita. Tanpa melihat apa yang kita buat. Yang tadi kita lihat Alkitab itu yang cetak kuning. Kalau Allah melihat apa yang kita lakukan, dia gak mungkin bisa mengampuni kita. Ngerti gak? Kalau Allah menuntut, makanya disebut kasih Allah itu kasih yang unconditional love. Unconditional love itu artinya apa? Kasih yang walaupun kamu gak sempurna, walaupun kamu masih berbuat dosa, Alkitab bilang, Allah tetap mengasihi engkau. Walaupun kamu gak bisa memenuhi standarku, walaupun kamu begini, walaupun kamu begitu. Dan kasih yang walaupun itu akan selalu memampukan kita untuk mengasihi. Halo? Kalau saudara mengasihi dengan kasih karena, saudara gak akan mampu mengasihi. Karena kasih yang karena itu menuntut, kasih walaupun itu melepaskan tuntutan. Allah mengasihi kita karena dia memutuskan untuk mengasihi dengan kasih yang walaupun, yang gak menuntut. So husband, love your wife with unconditional love. Oke, para suami? Ayo. Oke gak? Wife, love your husband with unconditional love. Kenapa kita mesti belajar mengasihi dengan unconditional love? Karena people change time by time.
istrimu yang langsing waktu engkau naksir dia, turun mesin 4 kali, anak udah 4, udah jadi langsung. Istrimu yang dulu waktu pacaran kayak biola, sekarang udah kayak bass betot. Suami juga begitu. Dulu suamimu mungkin, wah ketemu di tempat gym, kayaknya gue kalau deket dia aman gitu, dipeluk sama dia aman. Kenapa muscle di mana-mana, bapau tausa, kacang merah, kacang hitam, wijen hitam, saudara ya kan. Ada roti sobek 6 biji di tengah. Setelah menikah 20 tahun, sisanya tinggal roti boy di tengah. So, if you cannot love your spouse with unconditional love, saudara akan bilang, saya sayang sama kamu ketika kamu masih gagah begini, kamu bejendol, bisul sana, bisul sini. Tapi sekarang tinggal satu, saya nggak bisa sayang sama dia. Kalau kamu cinta sama istrimu dengan conditional love, kamu akan bilang, dulu kamu cantik, kulitmu tuh halus, saya naksir sama kamu karena kulitmu paling glowing di antara seluruh teman-teman di kelas. Bikin silo semua orang yang ngelihat kulit kamu. Tapi sekarang kamu udah banyak kerutan, saya nggak bisa sayang sama kamu. But if you love your spouse with unconditional love, whatever happened to you, I know you are here for me. Tuhan yang kirim kamu ke sini. Waduh, tapi aku nggak secantik dulu lu. Cewek kan kalau dipuji maunya minta 2 kali. Coba puji istri saudara, "Ma kamu cantik dah." "Ah masa sih?" "Iya bener cantik, dapat 2 dia." Bener loh, kamu nih hari beda loh sama biasanya. Aduh apa sih yang beda? Masa yang bener? Iya Ma, kamu cantik banget, dapat 3, menang banyak istri saudara. Tuhan mengasihi kita dan dia mengambil keputusan untuk tidak mengasihi kita dengan conditional love. Karena itu dia mampu sebejat apapun kita, sedalam apapun kita jatuh. Hari ini dia tetap berkata apa? I love you and I die for you. Even when you are sin today. Even when you are the only people that live in this world. Tuhan akan tetap turun ke dalam dunia dan mati untuk orang seperti saudara. Karena engkau bernilai dan berharga buat dia. Berikan tepuk tangan buat Allah. So betapa pentingnya untuk kita belajar mengampuni. The core of reconciliation is forgiveness. Nah, Alkitab bilang begini. Efesus 4 ayat 31 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saudara-saudara, Alkitab memberikan kepada kita satu clue bahwa kepahitan itu nggak bisa ditutupin. Waktu saya baca ayat ini, saya ingat tentang jerawat. Dulu, nah kebetulan saya ada jerawat 1 di sini. Tapi bukan karena ini, nggak tahu nih, nggak diundang nongol sendiri. Dulu saya pernah dikasih tahu begini, karena dulu saya suka naik motor waktu SMP ya. Kalau ke sekolah naik motor dikasih tahu, kalau lu punya jerawat jangan dipakai obat. Loh kenapa? Kalau nggak dipakai obat, kenapa mesti ada orang jual obat jerawat? Karena jerawat kalau dipakai obat dia kempes, betul nggak? Loh bagus dong kalau kempes. Salah kata om saya. Justru kalau kempes, virusnya itu tetap ada di dalam. Oh iya benar juga secara logika. Habis mesti diapain? Diamin aja sampai pecah. Kalau pecah kan berarti dia kebuang. Alkitab bilang kepahitan itu gak boleh ditutupin. Banyak orang berusaha untuk menutupi kepahitannya dengan apa? Ketawa. Kayaknya hidupnya perfect gitu kan. Foto di Instagram kayaknya perfect gitu kan. Lagi di jendela pesawat, padahal lagi di sebelah mesin cuci lubangnya gitu. Hanya untuk menunjukkan buat teman-temannya lagi di pesawat lebaran, liburan, gue juga bisa gitu kan. Dia sampai minjem mesin cuci tetangganya, saudara. Banyak orang mau show bahwa hidup gue tuh perfect, gue tuh gak punya masalah. Gue fine, hati gue tuh bagus gitu loh. Padahal di dalamnya ada banyak orang yang sebetulnya dia tahu bahwa dia tuh lagi dalam masalah berat. Nah kita bilang kepahitan itu harus dibuang. Katakan sama-sama dibuang. Katakan sekali lagi dibuang. Nggak boleh ditutupin. Bilang sama sebelah saudara, kepahitan mesti dibuang.
Istri bilang, tapi kamu jangan buang aku ya, sebab aku istrimu gitu, saudara. Oke, mari kita lihat ada 4 simple things. Kenapa mengampuni itu penting? Ya, rekonsiliasi itu penting. Sekali lagi, waktu saudara hidup berdamai, kemampuan saudara mengampuni memperlihatkan keilahian Tuhan di dalam hidup saudara. Yang pertama, pengampunan itu penting karena pengampunan itu menyebabkan dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kenapa kita penting untuk diampuni sama Tuhan? Karena setiap hari kita pasti buat dosa. Halo? Coba kita baca dulu ayatnya ya. Matius 6, 12, 14 sampai 15. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini doa Bapa kami. Ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Yesus ngomong begini. Sebetulnya Yesus itu lagi kasih clue sama kita begini. Kalau kamu bisa ngampunin orang, kamu itu lagi bawa sesuatu kepada Tuhan yang membuat Tuhan itu gak bisa ngelak. Bahwa Tuhan itu juga harus mengampuni kamu. You have the power, the bargain power loh. Kalau saudara udah ngampunin orang, seakan-akan saudara bisa bawa itu dan bilang sama Yesus, Yesus, mau gak mau you mesti ngampunin I. Kenapa? Ini saudara cuma kasih lihat bahwa saudara udah ngampunin orang. I do what you said, so you have to do what you said. Karena yang ngajarin kamu Tuhan. Dan aku bawa ini. Berarti apa? Dengan aku bawa ini, kau lihat aku sudah ngampunin orang. Yesus mau gak mau, you mesti ngampunin saya. Gak ada tawaran. Bisa ngerti gak? Dan kita perlu untuk diampuni. Kenapa? Karena tiap hari kita buat dosa. Dan mengampuni, kata Tuhan, itu sebuah keharusan kalau saudara mau diampuni. Dalam Matius 18, itu Yesus kasih perumpamaan, kasih cerita. Ada satu orang yang punya hutang 10.000 talenta kepada raja. Dia datang sama raja, dia bilang, saya gak bisa bayar. Raja berbelas kasihan sama dia dan kemudian raja mengampuni dia. Orang yang baru diampuni, dihapuskan hutangnya 10.000 talenta, ini keluar dari tempat raja. Begitu keluar, dia ketemu temannya yang punya utang 100 dinar. Ada 2 mata uang, talenta dan dinar. Ketika dia ketemu sama temannya yang punya utang 100 dinar, itu teman dipaksa bayar utang. Temannya udah memohon, bersujud, minta ampun, dicekek sama dia, kemudian dimasukin ke penjara. Tapi thank God di situ ada teman-temannya mereka yang ngeliat dan mengadukan kepada raja. Raja, orang yang baru kehapus utangnya 10.000 talenta, itu masukin penjara temennya yang cuma punya 100 dinar. Yang punya utang 100 dinar sama dia. Raja begitu murka, dia panggil orang itu kembali dan bukan dimasukin ke penjara aja. Dikasih ke algojo, artinya apa? Disiksa. Lebih berat daripada sekedar dimasukin penjara. Pertanyaan saya gini, kenapa kok raja begitu murka? Semua pasti jawabannya sama. Ya bocengli dong Pak. Dia baru diampunin, dia gak mau ngampunin orang lain. Itu jawaban yang umum dan itu gak salah. Tapi sebetulnya jawabannya lebih dalam lagi dari itu. Bahwa di dalam pengampunan yang raja berikan kepada orang itu, raja memberikan pengampunan yang sangat besar. Karena orang yang punya utang 10.000 talenta ini adalah orang yang gak pernah bisa bayar utangnya seumur hidupnya. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. So kalau 10.000 talenta, itu artinya berapa dinar? 60 juta dinar. Betul gak? Halo yang punya toko? Yang bisa ngitung duit cepet kan? Betul gak? 60 juta dinar. Betul kan? Dan waktu itu upah orang bekerja 1 hari berapa dinar? 1. So untuk membayar hutangnya dia perlu untuk bekerja 60 juta hari. Itu pun kalau dia puasa selama 60 juta hari. Jadi gajinya gak kepake. Dan 60 juta hari itu kalau dijadikan tahun sama dengan kurang lebih 200.000 tahun. Menurut saudara apakah mungkin orang ini membayar hutangnya? Nonsense. It is impossible. Tapi untuk temannya yang punya utang 100 dinar yang notabene hanya bekerja selama 3 bulan. Dia begitu kejam, dia gak mau ngampunin. Itulah sebabnya Tuhan itu murka. Dan Tuhan ingin kasih tahu sama kita saat ini. Kitalah orang yang punya utang 10.000 talenta itu.
Kita nggak pernah bisa bayar utang dosa kita. Makanya Tuhan kasih perumpamaan itu karena orang ini bekerja pun dia nggak akan pernah bisa bayar utangnya. Dia nggak mungkin bisa kerja selama 200.000 tahun. Kita pun dengan usaha kita nggak pernah bisa bayar dosa kita. Tapi Tuhan ngampunin dosa yang tidak terbayar. Tuhan ngampunin utang yang tidak bisa kita bayar. Dan Tuhan akan marah ketika kita nggak bisa ngampunin orang yang nggak lebih besar dosanya daripada apa yang kita buat sama Tuhan. Bisa tangkap maksudnya? Halo? Itulah kenapa Tuhan bilang apa? Kalau kamu nggak ngampunin, kamu nggak akan diampunin. Matius 18:33-35 bilang gini, bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ini raja nih ngomong sama yang punya 10.000 talenta nih. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. So ini yang pertama. Mengampuni itu begitu penting karena pengampunan itu membuat kita tuh diampuni oleh Tuhan. Dan setiap hari kita pasti buat dosa. Walaupun itu enggak dosa berat. Kita kesal sama orang, kita terbersit rencana sama orang yang enggak bagus. Itu pun udah dosa. Dan dosa itu enggak harus sesuatu yang kelihatan loh saudara. Saya pernah jelaskan di sini. Sebab kenapa? Sebab dosa, pintu dosa itu adalah pikiran. Dan dosa yang tidak dihandle oleh pikiran, itu akan bertambah besar. Dan ketika dosa dalam pikiran ini ketemu dengan kesempatan, dia melahirkan perbuatan. Jadi dosa dalam pikiran ini perlu bertemu dengan kesempatan. Orang tuh korupsi, itu nggak langsung korupsi, dia mikirin dulu, betul nggak? Gue butuh duit nih, gue butuh korupsi nih, gue butuh ini nih, gini. Selama ini tidak dihandle, kalau dia nggak buru-buru buang, ini tambah kuat. Dan waktu ketemu dengan kesempatan, dia akan melahirkan perbuatan. Jadi saudara, dosa itu bisa nggak kelihatan ketika dia masih dalam pikiran. Dan bisa dibawa kemana-mana. Di gereja bisa gak dosa dalam pikiran? Bisa gak lagi kebaktian gini, kira-kira ada gak? Ayo ngaku, maju ke depan. Bisa gak terjadi lagi kebaktian? Bisa. Saya lagi khotbah, saudara mikir kapan kelarnya? Dosa itu. Lihat timer di belakang masih 27. Gak benar itu saudara. Setiap hari kita butuh pengampunan. Dan Tuhan kasih clue. This is your begging power. So I have to forgive you. Kalau you udah forgive orang lain. Saya gak bisa ngelak kata Tuhan. Saya pasti ampuni you. Yang kedua. Pengampunan membuat ibadah kita diterima oleh Allah. Matius 5. 23-24. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, Tuhan bilang apa? Leave it, tinggalin dulu persembahanmu di depan mezbah. Jangan bawa masuk, jangan taruh di atasnya. Dan pergilah berdamai, reconciliation, do reconciliation. Dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus dibersihkan. Sehingga Tuhan bilang apa? Jangan taruh di tempat yang bagus. Jangan taruh bangkai di piring emas, kira-kira begitu. Leave it, clean it, bersihin dulu. Supaya apa? Supaya barang yang, tempat yang layak itu bisa ditaruh barang yang memang layak. Jangan memberikan buah anggur busuk di dalam keranjang emas. Ya. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang kalau kamu mau beribadah, engkau itu seperti sedang mempersembahkan persembahan sama Tuhan. Jangan cuma cantik luarnya. Jangan cuma bersih luarnya. Kita kalau mau ke gereja kan mandi dong pasti. Banyak yang ragu-ragu jawabnya. Mandi? Ya udahlah saya gak nanya lah. Kita pasti mandi, kita bersihin luar kita. Tapi seringkali kita lupa clean up dalam kita. Kita lupa kita ketemu sama siapa. Kita lupa kita ketemu Tuhan yang Alkitab bilang dia gak lihat luar kita. Dia lihat dalamnya. Justru yang dalamnya kita gak bersihin, kita gak cantikin. Yang kita sibuk apa? Ngeror rambut sampai tinggi, ikat di plafon biar tinggi. Dry gitu kan. Dalamnya kita lupa untuk kita bersihin, kita percantik, kita persolek. Padahal kita ketemu Tuhan yang bukan lihat luar, lihat dalam. Yang Alkitab bilang manusia melihat apa yang di depan mata,
tapi Tuhan melihat dalam hati. Artinya apa, yang di depan mata tuh penting. Tapi itu penting kalau ketemu manusia doang, jangan ke gereja pakaian combang-combang gitu, jangan juga. Karena kita butuh yang baik, orang impresi yang baik penting. Tapi kalau kita ketemu Tuhan, you mesti ingat bahwa yang depan itu gak penting. Halo, Tuhan gak bisa ketipu dengan angkat tangan kita. Tuhan gak bisa ketipu dengan air mata kita, yang di dalam ini loh. Ngerti gak? Udah mulai kesel belum sama saya? Khotbah ngomel-ngomel, lu jangan undang lagi dah. Dan Alkitab bilang, bahkan Alkitab bilang apa? Tinggalin dulu. Bahasa kasarnya, lu mending gak usah ke gereja dulu deh kalau hati lu kotor. Bahasa kasarnya nih. Karena Alkitab bilang tinggalin. Tapi gak ke gereja bukan berarti gak ngapa-ngapain. Lu jangan masuk dulu, lu beresin dulu. Gampang kok, Tuhan ampuni saya kalau saya ada yang masuk lagi ke gereja. Supaya apa? Supaya ketika engkau beribadah, persembahanmu berkenan dan engkau mendapatkan berkat dalam ibadah. Yang mau diberkati dalam ibadah, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Maleaki ya, 1 ayat 6 sampai 8. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Tuhan gak berkenan dengan binatang yang timpang. Tuhan gak berkenan dengan roti yang cemar. Dan itu gambaran orang-orang yang datang ke gereja, tetapi hatinya gak bersih. So hari ini saudara tahu, bahwa ke gereja is not about bringing your body into church, dancing and singing and laying your hand. It's about your heart. Karena yang dipersembahkan sama Tuhan bukannya tubuh, tapi ini. You can sing very well tanpa hatimu memuji Tuhan. Because singing is about a technique. Bahkan banyak orang bisa nyanyi ya, pikirannya kemana-mana. Kayak ayam bekokok itu merem loh. Kenapa? Karena dia udah hafal teksnya. Cuma kita gak tahu dia punya otaknya di pujiannya apa. Banyak orang nyanyi. Bisa merem gitu. Tapi hatinya gak ikut nyanyi, hanya sekedar dia bisa aja. So, make sure every time you come to the Lord, you come with a clean heart. Yang mau katakan amin. Bilang hatiku harus bersih. Sekarang bilang kiri kanannya, hatimu juga bersih. Ya. Yang ketiga, yuk cuma ada 4. Habis ini kita bisa makan siang. Pengampunan itu penting karena pengampunan itu menutup celah bagi iblis. Korintus, 2 Korintus 2, ayat 10-11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Supaya iblis, perhatikan, jangan beroleh keuntungan atas kita sebab kita tahu apa maksudnya. Apa maksudnya iblis mengambil keuntungan? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tujuan iblis adalah membinasakan hidup saudara. Ketika kita menyimpan sakit hati, maka kita sedang membuka pintu, membuka celah bagi iblis untuk dia masuk dan mengacaukan dan menghancurkan hidup kita. Ingat, sakit hati yang tidak diobati dan tidak diselesaikan akan membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Orang membunuh, tadi pagi waktu saya bangun pagi, saya setel TV, itu beritanya udah gak enak. Berita pembunuhan, mutilasi, namanya Jeffrey lagi. Yang dimutilasi. Jadi pagi-pagi saya tuh udah berperang secara roh tuh. Begitu saya bangun. Jadi ada seorang namanya Jeffrey gitu kan, dimutilasi sama sepupunya sendiri. Dan ternyata disimpan di dalam freezer udah 15 bulan. Nah kenapa bisa ketahuan? Karena Jeffrey ini juga ternyata penjahat. Udah dimutilasi, penjahat lagi si Jeffrey.
polisi lagi mau nyari-nyari, baru ketemu tempat dia tinggal. Ternyata waktu polisi masuk, nggak ketemu dia, buka freezernya, ternyata udah dimutilasi. Kenapa orang membunuh? Awalnya dari mana? Apa orang jalan, lihat orang lain, oh gue sebenarnya gue bunuh aja deh. Enggak kan? Sakit hati, betul gak? Kepahitan. Luka hati yang gak sembuh. Kekecewaan, trauma, dan lain sebagainya. Itulah gambaran bahwa luka hati yang gak pernah disembuhkan, itu akan menjadi jalan bagi iblis, membuka pintu bagi dosa-dosa yang lain. Karena dendam orang memperkosa, karena dendam orang merugikan orang lain, mencuri uang orang lain, dan lain sebagainya. Hitler, itu waktu lahir bayi biasa, semua bayi lahir biasa kok, benar gak? Kita gak tahu mau jadi apa bayi lahir. Yang main keyboard siapa? Ardi ya. Waktu lahir nggak bawa apa-apa kan? Ya kan? Nggak tahu juga bakalan jadi keyboard kan? Kecuali dia lahir begitu keluar dia bawa stand keyboard. Dokter bilang, oh bu selamat anaknya pemain keyboard. Yang paling kasihan yang jual durian montong. Emaknya menderita banget tuh, ketusuk-tusuk di dalam. Semua bayi lahir sama. Tapi kenapa Hitler jadi orang yang kejam? Hitler lahir dalam keluarga yang broken home. Papi maminya ribut terus. Dan papinya itu kalau ribut sama maminya tuh selalu main KDRT. Waktu Hitler masih kecil. Dan kemudian papi maminya bercerai, Hitler ikut maminya. Dan maminya menikah lagi dengan seorang pria Yahudi. Dan ternyata pria Yahudi ini lebih kejam daripada papinya yang pertama. Dan itu masa Hitler masih kecil. Maminya digebukin, dipukulin, disiksa. Dan pada waktu Hitler sekolah, dia pernah dapat guru orang Yahudi dan guru ini melecehkan dia di depan umum. Di depan murid-murid lain. Bayangin, luka yang belum sembuh dilukain lagi. Bisa ngebayangin gak? Kalau saudara punya borok yang masih kebuka belum sembuh, dilukain lagi, betapa sakitnya. Dan itu yang terjadi sama Hitler. Lukanya belum sembuh, dilukain lagi. Oleh seorang guru berbangsa Yahudi. Dan Hitler pada waktu kuliah dia pacaran dengan cewek Yahudi. Dipikir-pikir Hitler tuh bego juga ya. Udah tahu sama orang Yahudi gitu dia cari masih orang Yahudi. Kalau dia di Surabaya suruh datang ke Royal. Saya ngomong sama dia. Dia pacaran sama cewek Yahudi. Udah beberapa tahun lamanya. Dan kemudian pacarnya ini meninggalkan dia dan pacaran sama temannya. Luka di atas luka. Luka dilukai oleh luka. Dan akhirnya Hitler berkata apa? Satu hari aku akan habiskan orang Yahudi yang ada di muka bumi. Tidak akan ada orang Yahudi di muka bumi ini. Karena itu dia bertekad jadi pemimpin. Dan waktu dia jadi pemimpin, dia bantai 6 juta orang Yahudi. Dan di antara 6 juta orang Yahudi itu ada 1,5 juta anak-anak yang ikut dibantai. Saudara perhatikan, luka hati kepahitan yang gak sembuh akan membuka pintu bagi luka-luka yang lain. Yang terakhir, pengampunan membuat doa kita berkuasa. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, nah ini ngomongin doa nih. Ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Doa yang berkuasa harus lahir dari hati yang bersih. Karena itu firman Tuhan berkata supaya kita mengampuni dulu sebelum kita berdoa. Supaya doa kita bisa menjadi doa yang berkuasa dan didengar. Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perhatikan. Doa orang yang benar bukan doa yang benar. Karena doa yang benar belum tentu lahir dari orang yang benar. Tapi doa yang lahir dari orang yang benar pasti doa yang benar. Bingung kan yang belum makan? Rasain loh. Belum makan sih sebenarnya. Seperti, tuh. Iya bentar lagi kelar deh. Orang baik belum tentu benar. Tapi orang benar pasti baik. Ya, gak ngerti juga. Ntar makan dulu deh. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, perhatikan, sehingga ia tidak mendengar.
Tuhan gak bisa dengar doa saudara. Ialah segala dosamu. Ada plafon yang membuat doa saudara tuh mentok balik lagi. Yaitu apa? Sakit hatimu, kepahitanmu. Saudara teriak-teriak, Tuhan gak dengar. Dan hari ini waktunya untuk menyingkirkan plafon itu. Ada orang bilang gini, Pak, Bapak gak tahu sih sakit hati saya. Bapak sih enak suruh saya ngampunin. Dia udah nikung saya Pak, dia udah nusuk saya dari belakang Pak. Dia udah membuat saya menderita Pak, gak bisa tidur. Dia enak-enakan. Kalau saya ngampunin dia menang banyak dong Pak. Emang lu judi online? Menang banyak. Banyak orang berpikir kalau dia ngampunin, orang yang nyakitin dia menang banyak. Tapi saya mau katakan begini, saudara ampunin apa enggak juga dia gak peduli sama saudara. Misalnya orang yang nyakitin saudara satu gereja nih. Saudara ibadah, dia duduk di depan saudara, saudara di belakang rada jauh. Dia nyanyi angkat tangan. Yang susah siapa? Dia apa saudara? Saudara. Angkat tangan, kelakuan kesetan. Yang gak bisa nyanyi siapa? Saudara, betul gak? Ntar dia jigak-jigak, alah munafik jigak-jigak. Saudara jadi gak muji Tuhan, perhatiin dia terus. Terus pulang gereja makan sama-sama, kebetulan ketemu sama dia lagi, makan di Angus. Wah, saudara tadinya datang happy-happy mau makan Angus, ngelihat ada dia. Dianya makan steak mah happy. Itu daging Angus medium rare. Dia potong, empuk dia makan, dia ketawa-ketawa. Saudara ngeliatin dia sebel apa senang? Sebel. Potong, ngeliatin dia sampai meja kebelah dua. Yang rugi siapa? Saudara. Justru ketika saudara mengampuni, it is not for him, it is for you. For your own victory. Waktu saudara mengampuni, perasaan itu gak akan ada lagi waktu saudara lihat dia. Yang menang banyak tuh saudara. Tapi iblis akan bohongin saudara. Dia akan bilang apa? Udah lu jangan bego, disekolahin sama bapak lu di Amerika. Jangan bego, udah jangan ampunin. Enakan dia ngampunin. Padahal mengampuni itu untuk kemenangan kita. When we forgive, kita itu berdamai dengan diri kita sendiri. All the pain's gone, all the hurt's gone. And the joy from the Lord fulfill your heart. You can enjoy your life. You bisa makan enak. Bisa makan steak enak. Bisa aja pendetanya yang khotbah hari ini makan enak. Kenapa ketawanya sinis gitu? Gak rela ya? You bisa lakukan apapun. Gak usah rasa ada apa-apa. Kemenangan itu adalah untuk saudara, bukan untuk orang lain. Iblis akan nipu saudara bilang begini. Nunggu sampai hatimu damai baru kamu ampunin. You masih full of anger. You masih punya pain, you masih sakit hati, you masih luka hati nih. Enggak bisa orang luka ngampunin. Jangan, lu tunggu sampai hati lu damai baru lu ngampunin. Sebab iblis tahu bahwa hatimu gak akan pernah damai sebelum kau ngampunin. So dia balik kebenarannya supaya engkau gak pernah ngampunin dan engkau tinggal di dalam luka hati. Dan dia bisa control yourself. Dia bisa ambil keuntungan yang tadi Alkitab bilang dari dirimu. Dia bisa buat hidupmu sengsara. Dia putar kebalikan, tunggu sampai hatimu baik, baru engkau ngampunin. Padahal dia tahu hatimu gak akan pernah baik. The only things yang bisa menyembuhkan saudara pada waktu engkau mengampuni. Dan dia gak mau saudara mengampuni, karena dia tahu begitu engkau mengampuni, tiba-tiba all things change. Hatimu jadi baik, engkau jadi sembuh. Jangan dibodohin sama iblis lagi. So I want to tell you this. Bahwa mengampuni itu sebuah keputusan, bukan perasaan. Saudara gak bisa ngampunin kalau ikutin perasaan. Betul gak? The pain is always here. Sebelum saudara mengampuni. The memories itu selalu comes up. Sakit hatinya itu akan selalu keluar sebelum saudara mengampuni. Karena itu, whatever your feeling is, make a decision to release forgiveness. Saya tutup cerita terakhir ya. Masih boleh gak cerita terakhir?
Masih boleh ya? Saya tahu pasti boleh jawabannya. Teman-teman PAW bisa maju ke depan. Tahun 2005 November, seorang bernama Jeffrey Shock. Ada fotonya nih, ini Jeffrey melulu hari ini. Yang dimutilasi ya Jeffrey, yang khotbah ya Jeffrey, ya ini ya Jeffrey. Dia sama 5 orang anaknya yang masih kecil, dia lagi driving car sama 5 anaknya. Mereka lagi nyanyi-nyanyi sukacita karena mau jemput mamanya dari tempat kerja. Nyanyi-nyanyi sampai nyetir mobil dan ketika mereka harus lewatin sebuah perempatan, mereka tahu bahwa itu memang bagiannya mereka untuk jalan. Amerika tuh sangat percaya sama sistem. Sehingga kalau saudara pergi ke Amerika, saudara lihat di perempatan, begitu lampu hijau, semua orang yang bagian jalan lampu hijau tuh ngebut-ngebut semua. Karena mereka percaya bahwa orang yang lampunya di sisi lain, yang lampunya merah, mereka nggak akan jalan. Jadi mereka, wah cepet. Kalau di Indonesia, ya sedikit agak membingungkan. Kalau kita lampu hijau, dan di arah lain lampu merah, mereka bisa lihat hijau juga di situ. Nah, itulah Indonesia. Makanya kemarin di semua lini agak membingungkan. Makanya kemarin yang main sepak bola bule semua yang kalah Indonesia. Padahal saya nggak lihat ada orang Indonesia di situ, saudara ya. Nah waktu Jeffrey melewati perempatan itu, dia lagi jalan, dia nggak mikir apapun. Tiba-tiba dari arah sampingnya ada sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang yang namanya Clifford Helm. Melaju dengan cepat dan menabrak bagian tengah mobil daripada Jeffrey Shock. Sehingga mobil itu letter U. Dan terpental beberapa puluh meter. Dan kecelakaan itu menyebabkan Jeffrey Shock patah tulang belakang, mengalami pendarahan dan beberapa bagian tulangnya patah. Dan yang lebih menyedihkan lagi adalah dia harus kehilangan 5 anaknya at the same time. Dan dia harus menguburkan 5 anaknya ini bersama-sama. Bisa dikasih lihat gambarnya? Enggak, gambar kuburannya. Next slide. Dan kejadian itu sangat memukul Jeffrey dan istrinya. Jeffrey harus dirawat di rumah sakit berbulan-bulan dan selama Jeffrey dirawat di rumah sakit, mereka berdua mencoba untuk menyembuhkan luka mereka. Betapa sakit, betapa benci, betapa marah. Kehilangan 5 orang anaknya pada saat bersamaan. Dan they don't know how to heal. The only thing they know is, mereka cuma bisa sembuh kalau mereka lepasin pengampunan. Dan it is so hard to take the decision. Ibu bisa ngerti ya? Walaupun kita tahu the truth, tapi gak mudah untuk begitu. After what was happened. Tapi akhirnya mereka ngambil keputusan untuk mengampuni. Mereka undang mereka undang Clifford untuk datang ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu mereka bilang sama Clifford bahwa mereka mengampuni dia. Bahkan waktu di rumah sakit Clifford cerita bahwa dia trauma dengan kejadian itu. Sejak kejadian itu setiap malam dia gak bisa tidur until today dia bilang. Setiap malam saya gak bisa tidur kebangun mengingat apa yang saya sudah kerjakan. Apa yang hasil dari perbuatan saya gak bisa tidur, dia trauma. Dan Jeffrey dan istrinya kemudian bilang apa? Kami akan membantu kamu untuk menyembuhkan trauma itu. That's amazing. Mereka sering undang Clifford untuk datang ke rumahnya, makan malam bersama. Bahkan mereka berkunjung ke rumah Clifford weekly, tiap minggu mereka pasti ketemu. Mereka bawa makanan, mereka pergi bersama, mereka bantu Clifford untuk sembuh daripada traumanya. Even pada waktu proses perjalanan pengadilan berlangsung, proses hukum lagi digodok, mereka selalu berdoa untuk Clifford. Ketemu. Bahkan pada hari pada waktu harus diambil keputusan, Jeffrey dan istrinya mengajak teman-teman gerejanya untuk datang ke pengadilan dan they pray together. Supaya Clifford tidak dihukum, bahkan kalau dihukum pun dihukum ringan. Dan akhirnya finally keputusan itu menghukum Clifford hukuman ringan. Dan waktu Jeffrey keluar dari pengadilan, wartawan datang sama mereka.
Dan wartawan bilang apa? Gimana kamu bisa lakukan itu kepada orang yang sudah membunuh 5 anakmu? It is insane. Kamu tuh orang gak normal. Biasanya orang yang seperti kamu tuh akan tuntut seberat-beratnya. Orang yang seperti kamu tuh akan meminta hukuman seberat-beratnya. Orang yang seperti kamu tuh akan benci, akan marah. Tapi kamu malah ngampunin dia, kamu bantu dia, bahkan kamu berdoa buat dia. How come? Jeffrey cuma menjawab dengan satu kalimat. Karena itulah yang diajarkan Yesus di dalam Alkitab. Kalau Anda mau seperti Yesus, salah satunya adalah tunjukkan pengampunan kepada orang yang bersalah kepadamu. Kesalahan temanmu gak akan pernah sebesar kesalahan kita sama Yesus. Tapi dia ampuni kita. Berikan dirimu untuk mengampuni. So remember this. Mengampuni itu adalah sebuah keputusan. Bukan perasaan. Keputusan untuk sembuh. Keputusan untuk mengalami lagi joy dari Tuhan. Keputusan untuk hidup secara bebas dan menikmati anugerah Tuhan. Yesus, apa arti hidupku? Bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Oh, Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawa yang terbaik? Oh, tersedia. Ku bersyukur atas kasih. Oh Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Oh, 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 oh. Yesus, apa arti hidup? Yesus, bila Mari kita siapkan roti dan anggur. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Mari pejamkan mata. Mari ambil waktu sejenak aja, berapa detik ke depan aja. Renungkan mengapa firman Tuhan selama sebulan ini itu terus menerus berbicara tentang rekonsiliasi. Mungkin di antara kita sudah bisa masuk dalam mengampuni. Tapi mungkin masih belum ada rekonsiliasi. Ini saatnya untuk minta kekuatan Tuhan yang akan kita lakukan habis ini. Perjamuan kudus itu adalah kekuatan sejati untuk kita bisa masuk dalam rekonsiliasi. Percayalah, kita tidak akan pernah masuk dalam rekonsiliasi kalau kita nggak menerima rekonsiliasi yang terbaik dari Tuhan. Kita tidak akan bisa memberi pengampunan kalau kita tidak menerima pengampunan yang Tuhan karyakan dalam hidup kita. Mari renungkan sejenak. Dan Roh Kudus berbicara di dalam hatimu bahwa kita ini memang gak normal. Kita ini supernatural. Karena ada kuasa yang hebat di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, yang memampukan kita untuk melupakan kesalahan, untuk mau mengampuni, menerima kemenangan yang Tuhan kasih. Bahkan, perhatikan ini saudara, it is more powerful untuk bisa walking in reconciliation. Seperti apa yang dilakukan Jeffrey Sword tadi. Malah bisa mendoakan orang yang membunuh anaknya. Kalau bukan karya Kristus, itu tidak mungkin terjadi. Mari angkat roti di atas tangan kanan kita. Mari saya mau hari ini saudara, kita melihat perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual biasa. Tapi ingatlah akan last supper, akan dinner terakhir Tuhan. Yang mau kita mengingat pengorbanannya, itu adalah titik di mana Dia melepaskan pengampunan terbesar di dalam hidup kita. Mari angkat roti di atas tangan kanan. Thank you Bapa, thank you Bapa. Thank you atas tubuhmu yang kau pecah-pecahkan ini. Untuk kami Tuhan, bisa menjadi anak-Mu, bisa hidup dalam pengampunan. Dosa kami banyak Tuhan, dosa kami besar Tuhan. Tapi bagaimana salib itu benar-benar mencelikkan mata kami. Bahwa sebesar apapun dosa pelanggaran yang kami lakukan. Bahkan hari-hari ini pun tanpa sengaja mungkin hati kami itu serong daripadamu. Kau tetap memberikan pengampunan pada kami. Untuk kami selalu berada di dalam jalan-Mu. Berada di dalam hati-Mu. Berada di dalam rencana-Mu Tuhan. Pada malam waktu Yesus diserahkan. Yesus mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Royal Family, apakah kita percaya roti di tangan kanan kita adalah peringatan akan pengampunan dan persekutuan dengan tubuh Kristus selama-lamanya? Mari kita makan roti ini dalam nama Yesus. Mari angkat cawan. Demikian Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Royal Family, apakah kita percaya bahwa anggur di tangan kanan kita adalah peringatan akan persekutuan dengan perjanjiannya seumur hidup kita? Mari kita minum cawan ini dalam nama Yesus. Mari angkat tangan. Mari mengucap syukur atas pengampunan yang Dia berikan. Atas kehidupan rekonsiliasi yang Dia berikan pada kita. Yes Lord, thank you Lord, thank you. Thank you Lord. Yes Lord. Thank you Bapak. Terima kasih Bapak atas pengampunan yang Kau berikan dan kehidupan rekonsiliasi yang Kau karuniakan pada kami semua. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur atas firman yang Kau telah taburkan dalam hati kami, dalam kehidupan kami. Supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus akan memampukan kita selalu hidup dalam mengampuni dan diampuni. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Saudara pernah mendengar bagaimana ada satu rencana daripada Benyamin Netanyahu untuk membuat satu terowongan baru ataupun terusan, tidak memakai terusan Suez. Tetapi juga suatu jalan raya mulai dari Saudi sampai kemudian sampai ke dunia bagian Eropa. Tetapi itu rencana manusia. Ada satu rekonsiliasi yang pasti terjadi tetapi pada waktu kerajaan 1000 tahun. Yesaya 19. Pada waktu itu akan ada jalan raya dari mana? Mesir ke Asyur. Asyur itu Suria atau Syria sekarang sampai Irak. Sampai yaitu sungai Efrat. Sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir. Ini kan musuh besar. Tuh. Dan orang Mesir ke Asyur, dari Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Berarti melalui Israel. Pada waktu itu Islam menjadi yang ketiga di samping Mesir, samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi. Saudara kita lihat keadaan politik sekarang. Mesir sudah menunjukkan ketidaksukaannya pada Israel. Bahkan mengeluarkan ancaman-ancaman dan mengatakan akan mengeluarkan sekian billion dollar untuk membangun kembali Gaza. Tetapi saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Tapi ini terjadinya kerajaan 1000 tahun saudara. Rencana manusia dengan rencana Tuhan. Kalau kita mau berhasil cuma sederhana. Ikuti rencana Tuhan. Saat ini yaitu Laut Mati itu sedang turun saudaraku ya. Turun habis-habisan. Dan Israel mau mencoba meniru Yeskiel 47. Yaitu dari sungai besar, Laut Mediterania itu disalurkan airnya. Yaitu masuk ke Laut Mati. Dan saat itu dikatakan dalam Yesaya 47 akan ada ingat ikan. Sampai sekarang tidak ada binatang di situ. Ikan-ikan akan berkeriapan di sana. Akan ada pohon-pohon, buah-buahan dan sebagainya. Kalau itu pasti terjadi, tapi rencana Tuhan. Kita melihat di sini, ini adalah rekonsiliasi tapi tidak terjadi sekarang. Dikatakan yang diberkati Tuhan semesta alam, the Lord of hosts. Diberkatilah Mesir, disebut umatku. Dan Asyur buatan tanganku. Dan Israel milik pusakaku. Kita melihat bagaimana akan terjadi damai di atas muka bumi. Seringkali Millennium Kingdom disebutkan kerajaan 1000 tahun damai. 1000 tahun shalom. Hanya karena Kristus. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan damai. Termasuk Donald Trump, Putin, apalagi Zelensky, apalagi yang lain. Cuma seseorang, yaitu the Prince of Peace, akan mengadakan ini. Saudara, firman Tuhan saya begitu kagum. Kenapa saya percaya Alkitab? Karena isinya nubuatan dan 100% akurat saudara. Bukan seperti ramalan Nostradamus, Joyo-Boyo. Jangan percaya yang seperti itu. Tapi firman Tuhan tidak mungkin gagal. Jadi karena itu saudaraku, pada saat ini yang lebih penting daripada itu rekonsiliasi. Tidak usah nunggu Tuhan Yesus datang. Karena Yesus sudah dalam diri kita, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Sekali lagi Mazmur 133, di mana ada harmoni, di situ akan ada urapan baru, akan ada berkat, bahkan kehidupan untuk selama-lamanya. Kiranya kita mengeterapkan ini dalam hidup kita,
Mungkin dalam keluarga saudara ada Mesir, ada Asyur, ada juga yang sudah percaya. Tetapi Yesus is for now. Ya, karena namanya I am. Namanya bukan I was atau I will be. Namanya I am. Biar ada damai sejahtera di rumah saudara. Dan di dalam Roma pasal 15 ada karunia kerukunan. Minta itu dari Tuhan. God bless you all. Amin. Wow, yang diberkati oleh ibadah hari ini. Boleh dengan kemuliaan buat Tuhan dulu. Oke, ada satu tadi yang saya teringat dari kata-kata Coach Jeffrey ya. Mengasihi itu pakai kasih yang walaupun, jangan kasih yang karena. Nah, ini saatnya adalah untuk kita menunjukkan kasih itu. Dengan cara apa? Membawa persembahan yang pertama. Yang kedua, ada lagi satu. Yaitu dengan kita menjaga kebersihan hall kita. Menjaga kebersihan dengan cara apa? Sebelumnya tadi Pastor Andrew membimbing kita dengan perjamuan. Saya menghimbau untuk para jemaat, saudara, bapak, ibu. Setelah ibadah tolong dibawa kantong bekas perjamuan untuk dibawa dan dibuang di depan hall. Itu salah satu juga kasih kita untuk menjaga kebersihan rumah Tuhan tentu saja ya. Oke, dan saat ini kita menunjukkan kasih kita dengan membawa persembahan. Oleh karena itu saya akan buka dengan doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang sungguh ajaib. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Engkau tidak pernah berubah. Engkau mengasihi kami sebagaimana kami ada. Dan kami percaya Tuhan, segala yang baik itu berasal daripadamu. Dan saat ini kami membawa hati kami akan membawa persembahan kami ke tahta-Mu. Dan kami percaya Tuhan, persembahan ini menjadi persembahan yang hidup untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dengan ucapan syukur kami siap membawa persembahan hari ini. In the name of Jesus we pray. Amen. Ada satu kali persembahan dan bisa memberikan lewat kantong-kantong persembahan atau mungkin juga QR yang saat ini tayang di layar di belakang saya. Dan sambil memberikan persembahan, saya juga tentu saja menyapa dan menghimbau mungkin Bapak, Ibu, Saudara yang belum tertanam di gereja lokal dan mungkin gak ngeh ya, ini kasih apa toh, rekonsiliasi ngapain, caranya gimana supaya lebih tahu? Gampang, dengan cara seperti ini, dengan join di KC Royal Surabaya. KC itu apa? Gampang, dengan cara apa? Bisa scan QR code atau mungkin melihat 8 orang ganteng yang ada di depan ini. Nah, termasuk saya lagi kan, orang ganteng juga berarti. Dan di sini kita belajar bertumbuh bersama-sama di KC untuk kita tuh mengenal lebih dalam tentang firman di hari Minggu dan tentu saja menghidupinya di kehidupan kita sehari-hari. Dan tentu saja rekonsiliasi itu tidak akan terjadi tanpa adanya pengampunan. So thank you Coach Jeffrey untuk pelayanan hari ini. We are so blessed to have you today. Ditunggu kedatangannya di next di Royal Surabaya tentunya. Dan selain itu, hari Rabu seperti biasa mengingatkan akan ada quick words di @Royal Surabaya. Dan minggu ini kita dilayani oleh Alvin Wanandi, yaitu Royal Community Pastor. Mungkin minggu ini dia quick words sama pedal mungkin. Mungkin biar lebih tahu, join @Royal Surabaya hari Rabu jam 12 siang. Dan minggu depan ini perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara, minggu depan ibadah royal yaitu ibadah gabungan, digabung dengan ibadah pagi, jamnya jam 10 pagi. Tempatnya gak berbeda, tetap di sini. Jadi saya ulangi, minggu depan ibadah gabungan jam 10 pagi dan dilayani oleh Pastor Juanda. Oke, saya menghimbau juga tentunya mari kita tetap datang beribadah, berikan persembahan kita, sukacita kita lewat ibadah bersama-sama di hari Minggu depan. Dan sebelum ibadah selesai, setelah ibadah selesai, sebelum pulang, tentu saja seperti biasanya hospitality kita menyediakan pangsit goreng untuk kita sama-sama berfellowship bersama-sama. Oke,
Sekian dari saya undang Pastor Andrew untuk menutup ibadah kita. Thank you Sylvan. Mari kita semua bangkit berdiri. Thank you Pastor Jeffrey yang kami panggil adalah Coach Jeff di tempat ini. Tadi kelihatannya agak ngasih kode itu ya, enges ya. Padahal kemarin saya tanya janjian, kita ini mestinya nanti mau ke Bon Cafe mestinya. Nanti tim pastoral mungkin direvisi atau gimana ini, upgrade ya. Oke, sebelum saya doa berkat dan doa ulang tahun juga, saya cuman mau ngasih pengumuman sedikit aja, bocoran ya. The Last Supper itu udah showing. Last Supper itu film tentang Holy Communion yang tadi kita lakukan supaya kita sama-sama mengerti tentang ini semua. Kita tim dari komunitas yaitu Alvin akan mengadakan nobar bareng. Kita akan sewa gedung. Entah itu XX1, entah itu CKV, nggak tahu ya. Nantikan saja setelah Lebaran, liburan, sekitar doakan aja ya, ada tempatnya ya. Sekitar tanggal 11 April. So save the date ya. Kita akan nobar bersama-sama di situ ya. Are you guys excited? Oke, nantikan aja pengumuman-pengumuman berikutnya dan di Komsel. Oke, kita masuk dalam bulan Maret ya. Dan kita akan mendoakan March people yang birthday dan March couple yang anniversary. Coba saya ingin lihat tangan yang terangkat untuk March people yang birthday, yang berulang tahun bulan Maret. Ini nih, ada di sini nih. Saya ingin kali ini aja, kali ini tahun ini, saya ingin undang semua untuk maju ke depan di sini. Yang anniversary dan yang ulang tahun. Yuk kita doa bersama-sama yuk. Yuk. Foni nggak ada ya? Yuk. Yang couple juga dong, anniversary. Bahkan saya juga tanggal 1 Maret, saya panggil istri saya. Yuk sini bareng-bareng. Kita berdoa untuk yang couple dan yang birthday. Wah, happy birthday. Oh, Yunita, happy birthday. Oke. Ayo saya kasih kesempatan lagi. Yang anniversary banyak mestinya. Oh ya, ini nih Asher minta tolong bantuan Asher untuk membopong. Oke. Ayo kita arahkan tangan kita pada the birthday people dan couple yang anniversary. Bapa, kami berdoa hari ini untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di bulan Maret Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kejadian mereka itu dahsyat. Kejadian mereka itu telah Kau rencanakan. Bahkan kejadian mereka itu adalah inisiatif dari Engkau Tuhan. Untuk itu Tuhan, dalam mereka menjalani hari-hari sampai di tahun ini, itu tidak luput dari kasih karunia-Mu dan kekuatan daripada Engkau Tuhan. Dan kami mau bersatu hati di depan jemaat, kami mendoakan Tuhan untuk segala berkat terbaik, blessings, favor, love, power, and wisdom akan mengejar Engkau. Karena kami tahu Engkau mengasihi Kristus, mengasihi Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan untuk itu kejadian hari-harimu akan dipimpin selalu oleh Roh Kudus. Dan segala waktu Engkau menjalankan peran-peran kehidupan, Roh Kudus akan selalu berperan. Engkau akan bisa membedakan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi salah. Engkau akan memiliki hikmat daripada Kristus untuk memutuskan apa yang terbaik dalam kehidupan. Dan bahkan Engkau akan memberitakan Injil. Bahkan Engkau menjadi saksi Kristus untuk menceritakan perbuatan-perbuatan yang ajaib dan hebat. Terima kasih Bapa. Kami percaya mereka diutus di dalam dunia ini. Mereka lahir di dunia ini. Mereka akan semakin seperti Kristus. Dan mereka akan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan untuk yang anniversary, saya ingin kalian bergandeng tangan atau berpelukan. Bapa, Kau lihat couple-couple di tempat ini. Royals couple. Biarlah mereka Tuhan memiliki kekuatan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dengan kata walaupun. Bukan karena Tuhan.
bukan syarat dan syarat. Tapi mereka sudah lepas dari tuntutan dan tuntutan. Biarlah mereka bertumbuh dalam kedewasaan bahwa mereka akan mengasihi satu dengan yang lain tanpa syarat. Untuk itu Tuhan, berikan kekuatan, berikan mereka menerima kekuatan dari Engkau. Bahwa mereka hidupnya diampuni, bahwa mereka hidup dalam rekonsiliasi. Untuk itu mereka akan selalu mengusahakan di dalam pernikahan mereka antara rekonsiliasi demi rekonsiliasi tanpa ada kepahitan. Anggur baru akan setiap hari baru dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah couple-couple ini Tuhan menjadi panutan untuk anak-anak mereka. Sehingga anak-anak mereka melihat kerajaan Allah nyata di rumah tangga mereka. Dan sehingga anak-anak mereka melihat secara vividly, secara nyata bahwa Kristus itu nyata di papa dan nyata di mama Tuhan. Mungkin mereka ada struggle dalam arti perbedaan-perbedaan. Tapi biarlah dalam struggle-struggle mereka, dalam struggle-struggle mungkin pertengkaran mereka, biarlah mereka bisa mempraktekkan forgiveness dan rekonsiliasi. Dan kami percaya surga nyata di dalam pernikahan mereka. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Diberkatilah engkau yang hari ini datang, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan, menyimpannya dalam hati dan merenungkannya siang dan malam dan membuahkannya dan diaplikasikan dalam kehidupan saudara semua. Diberkatilah engkau keluar dan masukmu, diberkatilah engkau anak-anakmu, hubunganmu, diberkatilah engkau pekerjaanmu, karena semua yang kau lakukan, kehidupanmu semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Roh Kudus kami minta Tuhan, Engkau selalu membimbing kami, Engkau selalu memimpin kami di dalam setiap apa yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat terindah Yesus Kristus ada di dalam hatimu, ada di dalam kehidupanmu. Semua yang percaya, ini semua akan terjadi sampai kita bertemu Yesus Kristus kembali. Katakan, amin.